ini, tren makanan cepat saji semakin meningkat. Banyak dari makanan cepat saji tersebut masih tinggi kalori, tinggi lemak, tetapi rendah serat. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih makan cepat saji mencari sehat, tetapi masih pilihan makanannya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kami menargetkan produk kebabum, yaitu kebab yang lebih sehat, lebih berwarna alami, dan ramah bagi kesehatan. Kebabum adalah kebab yang menggunakan kulit berbahan ekstra sayuran dari sayur pakcoy, wortel, dan ubi ungu. Melalui produk kebabum ini, ada beberapa masalah yang ingin kami pecahkan. Yang pertama, yaitu kurangnya pilihan fast food yang sehat. Banyak makanan fast food atau cepat saji yang kurang bergizi dan rendah serat. Yang kedua, minimnya konsumsi sayuran pada anak muda. Kebabum menawarkan cara konsumsi sayur yang lebih menarik dan juga segar. Tiga, produk kebab yang monoton. Berbeda dari yang beredar di pasaran, kelompok kami memiliki inovasi kulit kebab yang terbuat dari ekstra sayuran, yaitu sayur pakcoy, wortel, dan ubi ungu. Ketika sayuran tersebut menghasilkan pewarna alami. PNC Kebabum Customer Segment. Target dari konsumen Kebabum adalah mahasiswa, pelaku diet, dan komunitas olahragawan. Value Proposition. Kebabum menawarkan kebab yang lebih sehat, tinggi serat, dan lebih rendah glukotan dengan warna yang lebih menarik, namun dengan harga yang terjangkau. Dari inovasi sayuran seperti pakcoy, wortel, dan ubi ungu. Customer Relationship. Kami membangun hubungan dengan respon yang lebih cepat kepada para konsumen. Key Activities. Aktivitas utama meliputi produksi kulit kebab sayur, pembuatan isian, pengemasan, serta promosi digital dan koordinasi dengan anggota. Key Resource. Sumber daya utama yaitu bahan baku sayuran, daging, peralatan, kemasan, serta ketenagakerjaan dari anggota kelompok. Key Partners. Mitra utama yaitu supplier sayuran dan bahan baku di pasar. Cost Structure. Biaya terbesar berasal dari bahan baku makanan seperti daging, sayur, tepung, dan saus. Total modal awal yang sebesar 238.750. Revenue streams. Pendapatan berasal dari penjualan kebab seharga 12.000 per porsi. Total pemasukan yaitu 420.000 dengan penjualan 35 biji sekali. Strategi branding dari Kebabum menggunakan Instagram dan juga TikTok sebagai media utama dalam mempromosikan produk kami, yakni melalui fitur Reels dan juga Story. Selain itu, kami juga menggunakan Line dan juga WhatsApp sebagai ladang untuk mengapproach teman-teman yang ada di kampus. Yang terakhir, kami menggunakan media digital seperti poster digital dan juga banner kecil untuk mempromosikan dari produk kami. Kebabum, booming perutmu, booming harimu. Produk kami berfokus pada kulit kebab yang diolah dari berbagai macam sayuran seperti pakcoy yang dinamakan bumcoy dan juga wortel yang dinamakan bumrot, dan yang terakhir adalah ubi ungu yang dinamakan bumbing. Selanjutnya, pemasaran digital yang kita gunakan melalui media sosial yaitu terdapat Instagram. Nah, Instagram kita yang bernama Kebabum Your Day, dan juga kita membagikan poster di saluran WhatsApp seperti ini. Evaluasi produk dan juga evaluasi kelompok. Yang pertama, kita akan mengevaluasi terkait dengan kelompok kita. Ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan dan juga bagaimana cara kita terstuck dari kelompok kita. Yang pertama, kelompok kita kesulitan dalam memilih sesuatu antara masing-masing anggota kelompok, sehingga hal tersebut dapat berdampak khusus kepada bagaimana kita bisa memproduksi produk kita secara efektif. Namun kita terus belajar untuk bagaimana kita dapat mengatur strategi apa yang kita pakai untuk bisa memaksimalkan waktu dari masing-masing anggota kelompok. Yang berikut adalah evaluasi terkait dengan produk kita. Produk kita dalam kulit kebabnya dikatakan masih kurang maksimal, sehingga dalam evaluasi dan juga produksi mendatang kita berusaha memaksimalkan bisa bagaimana menciptakan kulit kebab yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya strategi pemasaran kita. Setelah kita melakukan evaluasi, kita juga membutuhkan bagaimana strategi pemasaran. Kita memanfaatkan media sosial, Instagram dan juga WhatsApp.
melalui Instagram kita terus mempromosikan yang juga dipost oleh akun pribadi masing-masing anggota kelompok, sehingga kita sebagai anggota juga punya kontribusi untuk melakukan promosi melalui media sosial. Sedangkan melalui WhatsApp, kita jadikan WhatsApp sebagai tempat order dan juga bagaimana kita berkoordinasi lebih lanjut, dan juga kita akan terus forward ataupun membagikan poster-poster dan juga informasi terkait dengan produk kita ke banyak grup dan juga banyak instansi lain. Hasil penjualan. Total penjualan yang telah kita lakukan sebanyak 3 kali dengan 35 bisnis yang tersedia. Dan produk yang paling laris yaitu bonsai dan kopi. Tahap penjualan. Yang pertama dilakukan pada tanggal 27 September sebanyak 10 biji setelah profitabilitas. Pendapatan. Total penjualan sebanyak 35 biji dengan harga 12.000 per biji, yaitu 420.000. Biaya produksi. Biaya rata-rata produksi seharga 6.821 perak. Total biaya 35 porsi dikali 6.821 perak, yaitu 238.735. Biaya tetap, yaitu gas dan bensin sebanyak 52.000. Laba bersih 420.000 dikurangi dengan 238.735 tambah dengan 50.000 sama dengan laba yang didapat yaitu 129.260. Selama 8 minggu penjualan ke Babum, kami belajar banyak hal, mulai dari pentingnya kreativitas dalam branding, manajemen waktu, komunikasi yang dalam tim yang jelas, ketelitian produksi, serta menjaga kualitas dan konsistensi rasa. Kami juga memahami bagaimana mengatur modal, mencatat pengeluaran, menyesuaikan produk sesuai feedback, dan memaksimalkan promosi di media sosial. Secara general, pengalaman ini mengajarkan kami bahwa keberhasilan suatu usaha sangat bergantung pada kerjasama, inovasi, disiplin, dan pelayanan pada para pelanggan dengan baik. Berdasarkan evaluasi yang kami dapatkan, kami merancang 8 keberlanjutan usaha. Yang pertama, peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, pengembangan produk seperti meluncurkan menu varian baru. Yang ketiga, pengelolaan modal yang lebih baik. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, promosi dan pemasaran yang lebih efektif. Yang keenam, pengelolaan produksi dan persediaan.